kali saatnya bersatu dalam kasih-Mu, dalam panggilan kudus-Mu, hidup hatimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Tak ingin kami ragu, tak ingin kami gentar, karena Kau Kristus yang memimpin, Kau pandu hidupku. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Satukan kami dan perlengkapi, membangun kerajaan-Mu, agar tak goyah segala perjuangan meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi, hidup melayani-Mu, berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Berperang berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Hidup demi kasih-Mu Kristus. Jadi pertemuan minggu lalu ringkasnya bahwa visi itu datang dengan melihat tujuan kekal Allah bagi dunia dan gerejanya dan kesiapan untuk memberikan hidup kita bagi tujuan itu. Jadi kalau mau bicara pelayanan mahasiswa, kalau kita mau lihat generasi sebelumnya, pendahulu kita, katakan PMK IPB dari berapa puluh tahun yang lalu, dan gerakan pelayanan mahasiswa secara keseluruhan, apa sih yang menjadi visi mereka ketika memulai pelayanan di kampus? Ya, visi yang tertulis itu yang mereka gariskan itu atau visi PMK IPB yang dituliskan yang teman-teman coba hafal, dari mana asalnya? Ya, itu datang dari Allah dengan melihat tujuan kekal Allah. Ya, tujuan kekal Allah bagi siapa? Bagi dunia ini. Ya, dengan melihat kebutuhan-kebutuhan spesifik dan tantangan-tantangan dalam waktu dan tempat kita serta kemauan untuk meresponnya. Dan kemudian ya visi itu bersifat kekal. Maka kemudian kita mesti melihat kekekalan itu, kekekalannya apa? Supaya kita menjadi terang Allah. Ya, menjadi saksi Allah, mempermuliakan Tuhan. Nah, bagaimana itu dikerjakan di dalam masa kita, di dalam konteks kita? Maka bersamaan dengan itu, ketika ada word, ya firman Tuhan, di tangan kanan kita, di tangan kiri kita mesti ada word, dunia. Jadi ada firman, bahasa Inggrisnya word ya, lalu ada dunia, word itu, dunia di sekitar kita. Nah, keduanya itu mesti ada. Supaya apa? Supaya visi yang kekal itu bisa diwujudkan di dalam konteks kita hari ini. Pendahulu kita itu punya masanya, punya situasinya yang berbeda dengan kita. Sehingga kalau kita bicara tentang visi, ketika kita bicara pelayanan, yang diteruskan itu visi. Ya, yang diregenerasikan itu visi. Maka kalau kita bicara regenerasi pengurus adalah meneruskan kepada orang yang dapat dipercaya untuk meneruskan visi. Jadi bukan meneruskan metode, bukan meneruskan cara, ya, prakteknya. Ya,
tahun 2004 pelayanan mahasiswa, ada komisi, ada 8 komisi, ada tim. Ingat di masa kami itu masih ada tim penginjilan. Sekarang di masa-masa teman-teman sudah nggak ada lagi. Ya, ada tim PI dulu. Konteksnya berbeda, maka metodenya berbeda, tapi yang sama adalah visi. Visi itu menular dan diteruskan pribadi ke pribadi. Maka meregenerasikan pelayanan itu tidak dengan cara memberikan kertas tertulis kepada mereka, tetapi berjalan bersama dengan mereka. Kalau sekarang pengurus akan mencari pengurus berikutnya bukan dengan cara kasih tahu, kasih program kepada mereka, nih baca, enggak. Tapi berjalan bersama-sama dengan mereka. Bagaimana Kak caranya? Ini kan masa-masa pandemi. Kita tidak bisa bertemu secara fisik. Bertemulah secara virtual. Berelasilah secara virtual. Nah, itu. Kontinuitas bukanlah kontinuitas dari aktivitas-aktivitas atau organisasi, melainkan menghasilkan orang-orang yang memiliki visi dan komitmen untuk mencapai tujuan. Kalau tujuan PMK IPB adalah menghasilkan alumni-alumni yang menjadi garam dan terang itu berarti menjadi saksi Tuhan, seperti mimpinya Isabelo Magalit, aku punya mimpi. Kalau PMK IPB itu punya visi kekalnya di dalam konteks dunia hari ini, ada alumni-alumni pertanian yang berdampak di dunia pertanian. Ya, di dunia apapun, di dalam aspek apapun. Ya. Maka bagaimana meneruskan visi itu, kontinuitasnya bukanlah kontinuitas metode, tapi kontinuitas visi. Angkatan 41, ya aku mulai katakan dari seniorku yang masih aku temui di kampus, angkatan 38, 39, 40, 41, dan 41 ke angkatan 42 yang waktu itu adalah adik kelompok kecilku sendiri, yang di-sharingkan itu, yang aku teruskan sebagai estafet itu, tongkat estafet itu adalah visi. Visi yang mana? Visi kekal dari Tuhan. Namanya Samuel. Apa yang diteruskan ke kamu adalah tanggung jawab untuk menjadikan mahasiswa ini kelak ya menjadi garam dan terang di dalam konteks masing-masing. Setiap generasi harus menjalani pertandingan sendiri dan berperang dalam peperangannya sendiri. Setiap masa itu punya peperangannya, punya tantangannya. Bukanlah pertandingan dan peperangan yang spesifik yang dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya. Zaman kami dulu, oke, itu peperangan. Tapi yang kita teruskan bukanlah peperangannya, tapi bagaimana visi itu tetap dikerjakan. Nah, kita bisa melihat ke belakang itu, oke, peperangannya ini. Nah, bagaimana peperangan itu dihadapi? Ya, itu bisa kita lakukan. Melainkan bagaimana menjalin pertandingan dan peperangan itu. Ya, jadi itulah highlight atau rangkuman dari pembicaraan minggu lalu. Jadi kita sama-sama bicara visi, melihat visi kekal Allah. Visi kekal Allah itu kemudian mesti dikerjakan di dalam konteks hari ini, ya. Dan setiap generasi punya tantangannya. Tetapi apa kesamaannya? Kita punya visinya sama-sama. Oke, itu minggu lalu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian yang kedua dari pembahasan kita, yaitu sifat injili dari gerakan mahasiswa. Nah, disclaimer-nya, teman-teman mesti memahami bahwa buku ini ya ditulis di dalam konteks IFES, ya ditulis di dalam konteks persekutuan mahasiswa injili. Maka kemudian yang injili itu yang menjadi pokok bahasannya. Ya. Nah, apakah IPB itu sebuah gerakan mahasiswa injili? Kalau dirunut dalam sejarahnya, ya. Ya, kita tahu Pak Chambers itu sebagai pendahulu, sebagai perintis pelayanan mahasiswa, berasal dari OMF, ya, yang dulu juga
ada di dalam pelayanan misionari, ya, penginjilan, maka kemudian rohnya, semangatnya ketika mendirikan PMK IPB, merintis persekutuan mahasiswa Kristen IPB, itu semangatnya semangat Injili. Nah, pertanyaan yang mesti kita jawab di dalam apresiasi buku malam hari ini, atau kita akan menemukan apa? Ya, ini dia. Nah, dua pertanyaan dasar mengenai kekristenan Injili yang ini yang akan kita bahas sama-sama. Apa keyakinan utama yang dipegang bersama oleh umat Kristen yang Injili? Jadi, pertanyaan ini penting terjawab supaya apa? Supaya ketika kita mengerjakan pelayanan kita, fondasi dari pelayanan mahasiswa di kampus IPB atau yang menjiwai semangat pelayanan di kampus IPB adalah semangat Injil atau fondasi yang bersifat Injili. Jadi kalau orang kenal PMK IPB itu gerakan apa sih sebenarnya? Ya, gerakan yang Injili. Itu ya. Jadi itu mindsetnya. Nah, apa keyakinan utama yang dipegang bersama oleh umat Kristen yang Injili? Lalu apa tantangan utama yang dihadapi bersama oleh umat Kristen yang Injili? Nah, kita, teman-teman mesti memahami bahwa ini bukan tujuannya untuk mengatakan bahwa PMK IPB itu satu denominasi tertentu. Ya, maka kita harus ya berusaha untuk melepaskan itu, mengatakan oke, jangan-jangan berarti teks pembicaraan malam hari ini bicara bahwa kita denominasi tertentu. Nah, semangat Injil yang dibicarakan di sini nanti menyangkut kepada hal-hal yang esensi, yang kemudian kalau kita lihat, kalau di dalam denominasi gereja itu lintas denominasi. Ya, tetapi ada semangatnya yang mesti kita pegang supaya apa? Supaya ketika di dalam pelayanan dari berbagai gereja apapun yang gabung di dalam PMK IPB itu memegang hal-hal yang prinsip. Ya, nanti ini memang bicara tentang interdenominasi, tapi melampaui itu kita pegang hal-hal yang prinsip. Dan kemudian musuh kita itu bukanlah denominasi yang lain. Bukan. Tetapi musuh kita adalah semangat yang semangat yang menolak hal-hal yang esensi. Nah, keyakinan utama menolong kita melihat hal yang prinsipil, hal yang esensi di dalam gerakan pelayanan mahasiswa. Lalu, tantangan utama itu adalah menolong kita untuk melihat apa musuh kita. Dan musuh kita bukan denominasi, tetapi musuh kita adalah gerakan yang menolak hal-hal yang esensi. Nah, itu yang mesti kita camkan. Jadi, seharusnya pertengkaran soal kamu dari karismatik, kamu dari reform, kamu dari Lutheran, kamu dari Injili, ya dari Calvinis, Mennonite, Baptis, ya bukan itu persoalannya dan bukan itu musuh kita. Musuh kita adalah semangat yang menentang hal-hal yang esensi. Ya. Slide berikutnya. Nah, ada 3 hal keyakinan yang dipegang bersama oleh gerakan Injili. Yang pertama adalah inisiatif pewahyuan oleh Allah Bapa. Nah, ini esensi yang pertama, itu ada di halaman 40 dari buku kita, ditulis oleh John Stott. Ya. Lalu yang kedua adalah pengorbanan penebusan oleh Allah Anak, atau nanti bicara tentang salib Kristus. Lalu yang ketiga adalah pelayanan pembaruan oleh Allah Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu yang tetap dipegang. Inisiatif pewahyuan dari Allah Bapa,
pengorbanan penebusan oleh Kristus, Allah Anak, dan pelayanan pembaruan oleh Allah Roh Kudus. Jadi Trinitarian. Jadi pelayanan Injili adalah pelayanan yang Trinitarian, yang melihat ketiganya, ketiga esensi itu menjadi ketiga pribadi itu dalam satu esensi yang ilahi itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka tantangan kita nanti adalah penolakan terhadap ketiganya atau salah satunya, ya. Nah, pewahyuan Allah, John Stott mengatakan, kita tidak akan mengetahui apa-apa tentang Allah jika ia tidak berinisiatif terlebih dahulu untuk menyatakan diri. Jadi kalau kembali ke visi yang kemarin kita bahas, ya apa yang Allah kehendaki atas dunia ini, atas dunia ciptaan ini, kita nggak bisa tahu kalau tidak mewahyukan atau tidak menyatakan dirinya. Allah menyatakan dirinya, Allah menyatakan dirinya melalui keindahan yang teratur dari ciptaan yang disebut dengan wahyu umum, tetapi paling utama di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia dan dalam seluruh kesaksian Alkitab mengenainya. Jadi wahyu khusus. Wahyu umum itu penyataan Allah kepada seluruh dunia ini, tetapi kemudian oleh karena dosa, oleh karena kerusakan yang disebabkan oleh dosa, manusia tidak bisa mengenali Allah dengan baik, dengan jelas, dengan tepat. Maka kemudian Allah menyatakan dirinya di dalam wahyu khusus. Itu firman yang menjadi manusia itu, dan dalam seluruh kesaksian Alkitab. Itu Alkitab yang tertulis. Dan lebih dalam lagi, Allah berbicara melalui kata-kata dari para penulis kitab suci. Inilah yang dimaksudkan dengan inspirasi. Kita tidak percaya bahwa Allah berbicara independen tanpa si penulis, atau si penulis berbicara secara independen tanpa firman dari Allah. Maka lanjutan di dalam pewahyuan Allah adalah inspirasi, bahwa Alkitab itu tidak diwahyukan, ya diturunkan langsung dari langit, tetapi ada penulisnya. Di sana ada inspirasi oleh Roh Kudus, tapi kemudian si penulis tidak tidak bisa dilepaskan dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini yang dipahami kita di dalam doktrin Alkitab kita, prinsip inspirasi, ya. Jadi nanti konsekuensinya kemana? Ketika kita bicara penafsiran Alkitab, jadi kita sedang mendekati firman Allah, dan penafsiran itu tidak bisa dilepaskan bahwa itu adalah firman Allah yang berotoritas, tapi kita juga nggak bisa melepaskan bahwa ada penulis di dalam konteks tertentu dengan latar belakang tertentu di zaman tertentu, maka perlu penafsiran, perlu hermeneutika, perlu metode hermeneutika setidaknya. Ya, yang sederhana, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Tapi kita tetap melihat bahwa dia adalah firman Allah yang berotoritas. Dalam esensi Injili, kita mempercayai penulisan Alkitab sebagai karya Allah dan karya manusia. Firman Tuhan yang tertulis memiliki otoritas tinggi, bahkan di atas tradisi, gereja, dan opini perorangan. Jadi kita harus memegang teguh prinsip inspirasi dan otoritas Alkitab. Jadi kita tidak menerima di dalam gerakan Injili, kita tidak menerima bahwa ada yang sama otoritasnya dengan Alkitab. Alkitab tetap yang paling berotoritas, maka kemudian apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja, teolog-teolog, itu pendekatan, ya, pendekatan kepada kitab suci. Dan ketika ada dalam pelayanan mahasiswa di kampus, ya yang berkuasa, yang punya otoritas untuk mengubahkan orang, ya kebenaran yang mengubahkan adalah kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab.
Nah, pandangan Injili ini perlu ditegaskan di tengah-tengah semangat zaman modernisme atau postmodernisme. Jadi, kalau kita bicara tentang musuh kita siapa sih sebenarnya? Musuh kita adalah semangat modernisme dan semangat postmodernisme. Modernisme adalah semangat pencerahan yang memproklamirkan semangat rasionalitas dalam penafsiran Alkitab dan otonomi pemikiran manusia. Nah, John Stott menulis ini di dalam nuansa itu ada semangat yang disebut semangat zaman pencerahan, ya, ya setelah reformasi, ya kita masuk pada zaman pencerahan bahwa rasionalitas itu dipentingkan. Maka pendekatan teks kemudian juga berubah, kritik teks itu juga berubah. Kita makin mendekati teks dengan cara sama dengan sastra-sastra yang lain, ya dengan karya-karya yang lain yang mesti ditilik di dalam uh, bisa pendekatannya filsafat, bisa pendekatan kritik sastra, ya bisa pendekatan kritik teks, kritik bentuk. Nah, jadi pendekatan-pendekatan itu semuanya. Sampai kemudian teks itu seperti tidak punya kuasa lagi kecuali kumpulan kata-kata, ya. Dan di sana otonomi pemikiran manusia. Kita nggak tunduk lagi kepada Allah sebagai pewahyu. Nah, semangat yang lain adalah semangat postmodernisme, yaitu semangat menggantikan kebenaran universal dan objektif dengan kebenaran subjektif dalam budaya yang tak terbatas. Ya. Postmodernisme merupakan semangat dekonstruksi, yaitu semangat mengkonstruksi ulang, tidak menghancurkan, tetapi mengkonstruksi ulang bangunan-bangunan yang sudah ada tentang Alkitab. Jadi kalau kita katakan doktrin Allah, kita mulai bicara tentang karakter Allah, sifat-sifat Allah, atribut-atribut Allah. Di dalam postmodernisme itu kemudian kita mulai rekonstruksi ulang. Di dalam konteks kita, Allah itu adalah A, B, C, dan itu sesuai dengan pergumulan kita hari ini. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang melampaui zaman. Ya, Allah itu atau ya Alkitab itu diterjemahkan di dalam konteks masing-masing. Kita nggak bisa menafsirkan Alkitab di dalam konteks masa mendatang. Yang kita bisa tafsirkan adalah pendekatannya untuk konteks sekarang. Nah, yang kedua adalah salib Kristus. Kekristenan Injili mempercayai salib adalah inti dari iman Kristen. Orang yang percaya Injili selamanya berkomitmen pada doktrin yang indah ini mengenai penebusan melalui penggantian. Artinya Allah dan kasih-Nya yang ajaib menggantikan kita dengan dirinya sendiri. Menanggung dosa kita dan mati ganti kita. Seperti yang dituliskan dengan jelas dalam banyak bagian Alkitab, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, kutuk yang dikenakan pada mereka yang melanggarnya dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tindakan yang radikal ini diperlukan oleh karena sebuah penyebab yang radikal juga, yakni kita telah memberontak terhadap Allah dan dengan itu membawa kita ke bawah penghakiman Allah yang adil. Inilah salah satu keyakinan Injil yang esensi. Tanpa pemahaman ini, tanpa pemahaman kita tentang natur dan kebutuhan akan salib, akan menyimpang. Jadi, sederhananya begini, Kristus itu anak Allah bisa diakui, bisa. Dia berinkarnasi, bisa diakui oleh semua pihak, bisa. Tetapi bagaimana dengan peristiwa salib? Nah, apakah salib itu menjadi sesuatu yang esensi di dalam perjalanan kekristenan itu menjadi penentu? Semangat kita, gerakan kita adalah gerakan Injili. Dan salib itu apakah sesuatu yang tragis? Nah, di dalam semangat kekristenan yang terapeutis, ya Michael Horton katakan, kita sudah di apa namanya ya, dibuai dengan satu semangat bahwa dosa itu tidak terlalu mengerikan. Kalau dosa tidak terlalu mengerikan, maka salib itu pun tidak terlalu berharga. J.C. Ryle mengatakan karakteristik utama yang kedua dari kekristenan Injili yang pertama tentu adalah supremasi Alkitab adalah dalamnya dan pentingnya penekanan mengenai doktrin keberdosaan manusia dan kejatuhannya. Ketika dosa dianggap mengerikan,
Maka apa yang perlu dilakukan untuk melepaskan kita dari kengerian dosa juga adalah sesuatu yang luar biasa besar, salib. Aku keluar ya, Iya Bang, sempat keluar tadi. saya. Sudah bisa? Sudah Bang. Oke. Nanti kalau ada masalah langsung sebutkan aja ya. Nah, tantangannya adalah kontranya adalah agama liberal yang menganggap dosa semata sebagai persoalan enteng. Demikian juga penyaliban Kristus. Tentu saja kita harus menghindari kecenderungan untuk membangkitkan rasa bersalah yang semu dalam diri orang lain. Namun kita juga tidak boleh mengecilkan masalah dosa dan rasa bersalah yang benar. Nah, salah satu kritikan kepada kaum Injili adalah membuat orang yang ada dalam gerakan Injili itu merasa berdosa terus. Ya bentar-bentar, aku ini adalah pendosa yang luar biasa. Aku ini adalah pendosa yang luar biasa. Nah, itu kritik terhadap kaum Injili. Maka Johnson mengatakan, ya kita tidak bisa mengentengkan dosa. Nah, kita tidak bisa mengentengkan dosa, tetapi juga tidak perlu membuat rasa bersalah yang semu terus-menerus. Ya, di bagian terakhir dari bagian ini, Johnson mengatakan inkarnasi Kristus dalam peristiwa salib sudah final, jadi berkaitan dengan dua esensi ini, dia mengatakan inkarnasi Kristus dalam peristiwa salib itu sudah final. Jadi dalam bahasa Yunani itu sesuatu yang hapax, karya Allah dalam Kristus adalah hapax, itu sudah selesai. Karya Allah dalam Roh Kudus adalah malon, yang sudah tetapi masih terus berlanjut. Nah, ini semangat di dalam gerakan kita. Peristiwa salib itu sudah tuntas dikerjakan Tuhan. Nah, tapi proses pengudusan itu masih dan akan terus dikerjakan di dalam Roh Kudus. Slide berikutnya, ya. Nah, yang ketiga adalah pelayanan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru. Jadi ada beberapa nih yang dibicarakan oleh John Stott. Roh Kudus dalam permulaan hidup. Roh Kudus menghasilkan kelahiran baru, yakni perubahan yang mendalam dan radikal pada tempat terdalam dari kepribadian manusia. Nah, di mana kita menerima kehidupan yang baru, hati yang baru, dan permulaan yang baru. Itu esensi atau semangat gerakan Injili. Yang pertama berkaitan dengan Roh Kudus, dia menghasilkan permulaan hidup baru. Yang kedua, Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah dalam hati kita dan bersaksi bersama dengan Roh Allah kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Untuk dapat sadar betul akan kasih dan kebapaan Allah seharusnya merupakan pengalaman otentik dari setiap anaknya. Jadi, kadangkala gerakan Injili itu dikatakan gerakan yang tanpa roh. Karena apa? Karena semangatnya seringkali fokus di yang pertama dan yang kedua. Ya, giat sekali dengan Alkitab, tekun sekali mempelajari Alkitab, menghasilkan banyak doktrin dari sana, lalu mengagungkan begitu rupa peristiwa salib. Ya, kita tahu teologi ya dari peristiwa salib. Ya, keselamatan itu adalah anugerah. Jadi, kalau teman-teman belajar tentang Calvinis ya, tulip ya, misalnya itu contoh betapa peristiwa salib itu menempati bagian yang penting di dalam teologi Kristen. Tapi kemudian bagian yang ketiga seolah-olah dilupakan. Joseph mengatakan esensi yang ketiga tidak boleh dilupakan, yaitu permulaan hidup baru dan keyakinan Kristen yang membuat kita yakin akan kekristenan kita dalam pekerjaan roh.
Slide berikutnya. Salah satu pelayanan utama adalah untuk menjadikan kita kudus, yakni untuk mengubah kita menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan di dalam perjalanan kekristenan kita, pekerjaan roh itu terus-menerus ada di dalam diri orang percaya, yaitu mengubah kita, menjadikan kita kudus. Lalu yang keempat, Roh Kudus dan komunitas Kristen. Gereja adalah tubuh Kristus yang didiami oleh rohnya. Hal ini disebut persekutuan roh. Karena ini adalah partisipasi kita bersama-sama di dalam Dia yang menjadikan kita satu. Maka ketika bicara tentang komunitas Kristen, yang mempersatukan kita dengan orang Kristen lainnya adalah pekerjaan roh. Ya. Kelima, Roh Kudus dan misi Kristen, misi selalu adalah kerinduan yang injili. Jadi tidak fokus pada yang pertama dan kedua, bicara tentang doktrin dan peristiwa salib, ya Alkitab dan peristiwa salib, tapi juga bicara tentang misi. Semangat injili adalah semangat misi. Ya, mengakui bahwa Roh Kudus adalah penginjil yang utama. Yesus sendiri selama pelayanannya di bumi dengan jelas mengajarkan natur misi dari Roh Kudus. Karena ia berjanji bahwa aliran-aliran air hidup akan mengalir keluar dari orang percaya, dan Yohanes menambahkan bahwa yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah roh yang misionaris, dan Pentakosta sesungguhnya adalah sebuah peristiwa misi. Nah, ini gerakan yang menjiwai persekutuan mahasiswa yang injili, gerakan bermisi. Ya, karena roh itu sendiri adalah misionaris. Ya. Keenam, Roh Kudus dan pengharapan Kristen, Perjanjian Baru menggunakan 3 metafora untuk melukiskan anugerah Allah. Yang pertama adalah istilah komersil, berkaitan dengan pengharapan dan hubungkan dengan Roh Kudus. Anugerah Allah adalah seperti uang muka dalam sebuah transaksi. Teman-teman dan saya sudah dibayar, ya sudah menikmati anugerah Allah, tetapi nanti yang kekal itu akan kita nikmati di dalam kehidupan kekal setelah akhir zaman, ya di dalam akhir zaman. Nah, itu jadi Roh Kudus itu pemberi pengharapan. Metaforanya itu soal uang. Sudah uang mukanya sudah dikasih. Nanti bayaran penuhnya di dalam kekekalan. Kira-kira begitu. Yang kedua, dalam istilah pertanian, Roh Kudus seperti menuai buah pertama. Inilah buah permulaan penuaian dengan jaminan bahwa sisanya akan muncul. Di dalam sepanjang sejarah gereja, ada orang-orang yang sudah ditangkap, yang sudah menjadi anak-anak milik Allah, dipersatukan dalam sebuah persekutuan roh. Nanti di dalam kekekalan semuanya akan dipersatukan. Itu metafora pertanian. Lalu apa yang kita alami sekarang adalah cicipan. Kita itu mencicipi, ya, mencicipi meja perjamuan. Maka perjamuan kudus itu seperti apa ya, metafora tentang apa yang akan terjadi masa mendatang. Ya. Inilah permulaannya dan jaminan bahwa sisa hidangan akan menyusul di dalam kekekalan. Jadi 6 hal itu. Jadi sekarang dari permulaan hingga akhir, dari permulaan kita hidup dalam Kristus hingga kedatangannya kembali, Roh Kudus memiliki peran yang unik dan penting sekali. Kita mungkin saja berbeda dalam ketepatan formulasi tentang baptisan dan karunia roh, namun kita semua mengakui bahwa kelahiran baru adalah kelahiran oleh roh, jaminan Kristen adalah kesaksian Roh Kudus dalam hati kita, kekudusan adalah buah Roh Kudus, gereja adalah persekutuan Roh Kudus, misi dunia adalah gerakan oleh Roh Kudus, dan pengharapan Kristen kita dinyalakan dengan pemberian Roh Kudus. Ya. Di bagian terakhir, John Stott mengatakan mengenai 3 esensi adalah sebuah kesalahan untuk menyimpulkan bahwa iman yang injili tidak lebih dari sekumpulan doktrin. Menjadi seorang Kristen Injili tidak hanya berarti mengakui suatu formulasi iman ortodoks, namun berarti juga menghidupi sebuah hidup baru di dalam respon kepada kebenaran Alkitabiah dan kebudayaan kontemporer. Nah, itu kata John Stott. Jadi, adik-adik sekalian, kalau kita bicara gerakan pelayanan mahasiswa dari perspektif John Stott tentang esensi dari gerakan Injili, maka Alkitab, peristiwa salib, dan pelayanan roh itu menjadi 3, ya, trinitarian yang tidak terpisahkan. Kita tidak bisa cuma memilih 2 atau memilih 1, tetapi ketiga-tiganya mesti kita hayati, mesti kita jiwai, menjadi jiwa dari pelayanan kita.
Apa yang terjadi kalau timpang? Nah, ini yang kemudian kita perlu bicarakan lebih lanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan dituliskan. Saya lanjutkan satu bagian lagi, tantangan yang kita hadapi di dalam gerakan Injili, masih di dalam tulisan John Stott. Tantangan pertama adalah terhadap integritas Injili atau panggilan untuk menghidupi hidup yang berpadan dengan Injili. Jadi, tantangan pertama adalah soal integritas, yaitu apa? Panggilan untuk hidup yang berpadanan dengan Injil. Masalahnya bukan antara apa yang kita imani dan praktekkan. Jadi, integritas itu bukan bicara soal apa yang kita ucapkan, apakah kita lakukan. Bukan. Tapi soal konsistensi dasar dalam gerakan Injili. Jadi konsistensi antara semangat Injil itu, ini, orang-orang Kristen itu percaya akan pewahyuan, percaya akan salib Kristus, tapi percaya juga nggak sih akan pekerjaan Roh Kudus. Maka ketiganya itu mesti konsisten. Nah, kita diragukan integritasnya ya ketika kita tidak konsisten. Ya, kalau katakanlah bicara tentang otoritas Alkitab, bahwa ya kita mempercayai 2 Timotius 3 ayat 16 misalnya. Tapi menjadi inkonsisten kalau satu bagian kita ikuti, bagian lain tidak kita taati. Iman Injili lalu dilanjutkan oleh John Stott. Iman Injili tanpa kekudusan adalah iman tanpa kekudusan. Injili mendukakan Allah. Iman Injili tanpa kekudusan Injili itu mendukakan Tuhan. Jadi semangat Injili yang percaya akan 3 esensi tadi tanpa kekudusan yang Injili juga, itu yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, itu sebenarnya mendukakan Tuhan, merendahkan diri kita dan menghalangi penginjilan. Sederhananya begini, oke, di dalam teologi kita, di dalam doktrin kita kuat, tapi kemudian tidak diikuti dengan konsistensi kekudusan hidup para pemimpin yang ada di dalam gerakan, itu sebenarnya mendukakan Tuhan dan itu merendahkan kita. Dan pada akhirnya itu akan menghalangi penginjilan. Karena di dalam semangat Injili, Roh Kudus itulah yang punya otoritas. Nah, ketika kita tidak hidup di dalam integritas itu, maka ya penginjilan itu sesungguhnya nggak bisa dikerjakan. Lalu kalau gitu apa yang sedang kita lakukan hari ini? Ya, tidak jauh dari sekadar aktivitas pelayanan. Lanjut yang kedua, tantangan terhadap stabilitas Injili. Kalau tadi integritas Injili, maka kemudian adalah stabilitas Injili, atau panggilan untuk tetap teguh berdiri dalam Injil. Kekristenan menghadapi perlawanan dari si iblis. Secara intelektual itu bicara tentang ajaran palsu, secara moral itu bicara tentang cobaan, dan secara fisik itu bicara tentang penganiayaan. Terhadap semua itu orang percaya didorong untuk menggunakan selengkap senjata Allah agar dapat teguh berdiri. Di tengah opini sosial, orang Kristen harus bisa seteguh batu karang, bukan seperti buluh yang terkulai. Nah, itu di dalam perjalanan hidup kita sebagai pemimpin gerakan mahasiswa yang Injili, apakah kita tetap stabil? Ya, ajaran palsu tidak diombang-ambingkan, terhadap moral kita tidak berkompromi, dan terhadap fisik kita berani menghadapinya. Meskipun tidak bicara tentang cari mati ya, tapi ketika penganiayaan itu datang, apa kita tetap teguh seperti batu karang, atau justru lunglai seperti buluh yang terkulai. Nah, itu tantangan yang kedua yang kita hadapi. Jadi kalau kita simak, John Stott tidak sedang membicarakan musuh-musuh yang bersifat organisasi, tetapi musuh-musuh itu bersifat kalau kita lihat tadi integritas, ya, konsistensi. Kalau bicara tentang stabilitas, ya, kemampuan kita untuk tetap berdiri teguh di dalam Injil. Nah, itu tantangan kita hari ini. Jadi ketimbang memikirkan musuh-musuh yang bersifat visual, ya, tantangan-tantangan yang bersifat visual, gereja tertentu, lembaga tertentu, atau organisasi tertentu, kita mesti memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari itu.
ya, yang tidak di permukaan saja. Lalu yang ketiga, tantangan terhadap kebenaran Injili atau panggilan untuk berjuang bagi iman dari Injil. Kita tidak dipanggil hanya untuk berdiri teguh dalam Injil bagi diri sendiri. Jadi tidak semata-mata kita mesti mempertahankan doktrin kita, meneguhkan doktrin kita, enggak, tapi juga untuk memperjuangkannya di depan. Maka tantangan terhadap kebenaran Injili adalah penginjilan itu bersifat proklamasi dan juga apologetik. Ya, semangat Injil itu melibatkan penginjilan, ada proklamasi di sana, lalu ada apologetik, mempertahankan Injil. Jadi dua semangat ini mesti berjalan berbarengan. Nah, kita mesti hati-hati atau mengevaluasi pelayanan kita kalau semangat ini tidak lagi kita jalankan. Nanti kita lihat di dalam Lausanne Covenant. Kemudian tantangan yang keempat adalah tantangan terhadap kesatuan Injil atau panggilan untuk bersama bagi Injil. Kesatuan bukanlah terkait apa saja yang bahkan bersifat kompromi terhadap kebenaran mendasar pencapaiannya. Ya, jadi kesatuan bukanlah terkait apa saja yang akhirnya kita bersifat kompromi. Ya, bukan juga setiap hal khusus seperti yang cara menuliskan teks tertentu, enggak. Jadi enggak terkait apa saja atau cuma hal khusus. Tetapi kesatuan dalam Injil itu berkomitmen untuk mempertahankan esensi Injil. Ya, Peter Medderlein yang nanti dikutip oleh Richard Baxter, kesatuan dalam hal esensi. Ini kan prinsip interdenominasi ya. Kebebasan dalam hal tidak esensi. Ya, misalnya baptisan itu apakah harus dengan percik selam itu contohnya, yaitu itu kok bebas. Itu karena itu enggak esensi. Terus kemurahan dalam segala hal. Jadi kalau dalam hal esensi kita sudah satu, kemudian hal-hal yang esensi kita bisa bebas, maka di dalam segala hal harusnya kita bersifat charity, kemurahan, ya bersikap murah hati, terbuka terhadap yang lain. Nah, yang kelima adalah tantangan terhadap ketahanan Injil atau panggilan untuk menderita bagi Injil. Perlawanan akan dihadapi oleh gerakan Injili karena ia mengusung keunikan dan finalitas Kristus. Jadi gini, gerakan Injil itu akan menghadapi kontra enggak? Akan menghadapi counter enggak? Ya, pasti. Karena ada semangat di sana, yaitu keunikan dan finalitas Kristus. Tidak ada yang lain, juru selamat yang lain kecuali Kristus. Karena apa? Ya tadi, karena kita menawarkan keselamatan sebagai karunia gratis dan tidak layak ya di tengah dunia yang angkuh. Dan sebagian karena menuntut moral yang tinggi di tengah dunia yang memeluk relativisme. Di tengah dunia seperti ini, ia memanggil kita untuk menghidupi hidup yang berpadan dengan Injil. Berdiri teguh dalam Injil, berjuang sepenuh hati dalam Injil, dan rela menderita demi Injil. Itu. Oke, cukup di situ dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Itu bagian yang cukup panjang dari tulisan John Stott. Baik, Bang. Terima kasih sebelumnya. Nah, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa menuliskan di kolom chat. Mungkin kepada Richard bisa minta tolong juga untuk ditampilkan slide-nya. Atau aku baca dari sini ya, yang ada di slide ya. Oh iya, persilakan Bang. Oke, yang di slide itu ada apa saja? Musuh kita adalah hal-hal yang menolak esensi. Esensi ini apakah visi? Dalam tulisan yang kita bahas tadi, John Stott mengemukakan ada 3 yang esensi di dalam gerakan pelayanan yang Injili. Ya. Nah, kita mesti memahami, 3 itu bicara soal Alkitab sebagai wahyu Allah yang berotoritas. Lalu yang kedua, penyaliban Kristus atau salib Kristus. Nah, bukan Kristusnya sendiri, tapi peristiwa di salib penebusan dosa itu, ya semua gereja mengakui Kristus sebagai
anak Allah, tetapi apakah peristiwa salib itu diakui sebagai pekerjaan Allah, anugerah terbesar dari Allah? Nah, itu kemudian menjadi persoalan. Lalu yang ketiga, pekerjaan Roh Kudus, pelayanan Roh Kudus. Nah, ini tiga yang esensi yang dimaksud ya. Lalu yang kedua, opini-opini sosial yang dimaksud itu seperti apa? Nah, tadi itu di bagian mana yang bicara tentang opini sosial itu ya? Ada yang ingat di poin yang mana opini sosial? Aku yang merangkum lupa sendiri tadi di mana itu. Oke, sederhananya begini. Yang dimaksud dengan opini itu ketika kita bicara tentang esensi Injili, ya. Nah, semangat Injil itu kan akan ditentang. Pertama soal finalitas Kristus, lalu kemudian bicara tentang moralitas yang tinggi, nanti juga bicara, kalau John Stott itu di dalam buku yang lain, dia mengatakan tantangan kita itu pertama soal materialisme, pluralisme, ya lalu apa yang bersifat bukan skeptisme, yang relativisme, ya 3 hal itu. Lalu satu hal lagi apa ya, cinta diri. Nanti aku coba cek. Jadi ada relativisme, pluralisme, lalu materialisme. Ini kan relativisme moral. Nah, ini tantangan gerakan Kristus. Jadi gerakan Injili menyuarakan ini di dalam perjalanan kehidupan kekristenannya. Nah, kemudian kita akan menghadapi opini sosial. Tapi itu bicara soal nilai-nilai yang ada di luar ini, yang hari ini kita hadapi. Katakanlah soal pluralisme. Ya, kita ada di dalam gerakan bahwa semua agama sesungguhnya membawa kita kepada Allah. Semua agama dengan jalannya masing-masing. Nah, itu kan nilai-nilai yang coba dimasukkan, atau ya Kristus sebagai yang final itu, ya itu masih bisa diperdebatkan. Kira-kira begitu. Jadi tantangan-tantangan yang begitu rupa kita hadapi hari ini. Soal nilai-nilai, ya katakanlah soal nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai apa namanya, integritas kita sebagai mahasiswa di kampus lah sederhananya. Kita akan diperhadapkan soal, ya apakah plagiat itu menjadi dosa, pornografi itu menjadi dosa, ya seks bebas itu menjadi dosa. Itu opini-opini sosial yang kalau kita lihat budaya sekarang, ya itu bebas-bebas aja. Oke. Bagaimana cara agar dapat memiliki semangat Injil di dalam kesesakan? Kesesakan ini maksudnya apa? Ada yang mau bagaimana cara agar dapat memiliki semangat Injil di dalam kesesakan? Maksudnya ini apakah persoalan pribadi atau persoalan PMK? Nah, nanti di dalam tulisannya siapa ya, Francis Schaeffer. Francis Schaeffer di bagian akhir dia katakan begini. Semoga menjawab ya, karena apa yang dikemukakan oleh Francis Schaeffer juga sama, 3 hal yang tidak berubah. Dia dikatakan di halaman 66,
Haruskah kita bergumul pada masa kini dengan menggunakan hikmat kita sendiri dan kekuatan kita yang lemah? Nah, kalau ada sesuatu yang esensi, kalau menurut John Stott itu 3 hal esensi, lalu Francis Schaeffer mengatakan 3 hal yang tidak berubah. Nah, nanti sekalian kita baca soal apa yang continue sebenarnya dari perjanjian lama, perjanjian baru, dan di zaman gereja. Nanti yang pertama itu soal sabda Tuhan, kemudian kuasa Tuhan, lalu pimpinan yang supranatural. Nah, kalau begitu, kalau itu continue, kalau itu continue, apakah kita harus bergumul pada masa kini? Di situasi kita hari ini serba sulit. Nah, apakah kemudian membuat kita menyerah? Apakah membuat kita akhirnya memikirkan cara lain? Apakah akhirnya kita ya udah berhenti dari semangat ini, di dalam semangat Injil ini? Francis Schaeffer katakan melanjutkan, tidak, sebab kuasanya tersedia. Pemimpin yang sama telah hadir dan pemimpin yang sama itu pun akan memimpin kita. Di pemahaman atau fondasi mana yang tetap kita yakini kekuatannya? Alkitab, kuasa Tuhan, dan pimpinannya. Ya, kalau di dalam prinsipnya John Stott tadi, Alkitab yang berotoritas, finalitas salib yang sudah menyelamatkan kita, dan pimpinan Roh Kudus. Jadi ketika ada di dalam kesulitan sekalipun, ada di dalam gerakan yang berusaha merongrong semangat Injili, ketiga hal ini perlu kita pegang terus-menerus. Aku sih melihatnya begitu. Silakan, ada yang mau berkomentar? Pada teman-teman mungkin ada yang ingin memberikan komentar, persilahkan. Saya sedikit mau komentar ya. Silakan Bang Liv. Kan tadi kan kita kan apa bilang ini aku ngomongin yang kesesakan tadi ya. Tapi sebenarnya itu bukan pertanyaanku sih, menarik aja. Jadi ini kan kita di tengah-tengah ya sekarang kan banyaklah perubahan yang akhirnya terjadi di dalam kita ber-PMK gitu, ataupun kita di gereja gitu ya. Ya satu semangat Injil ini yang pelan-pelan dirasa gitu ya, dirasa udah jarang sekali ada lagi gitu. Akhirnya kita mau berjuang untuk boleh menyuarakan Injil kayak gitu kan ya. Nah, apakah bang kesesakan yang hari-hari ini kan yang dimaksud sama John Stott ya? Kan dia tadi kan ngobrolin semua tentang postmodern ya. Apakah rasa-rasa modernisme, kemudian ya postmodern ini juga ini menjadi salah satu kesesakan yang dialami oleh John Stott zamannya dan sampai hari ini pun kita alami, dan apakah inilah kesesakan yang akhirnya membuat semuanya ini tuh jadi seperti ini kayak gitu tuh yang saya pikirkan tadi sih. Akhirnya berbicara kesesakan ini ya di luar daripada akhirnya orang-orang yang tidak lagi menginjili gitu ya, atau bahkan karena memang zaman ini sudah apa ya, sudah tidak mementingkan satu bagian Injil ini harus diberitakan luas gitu ke orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lagi. Oke. Jadi pertanyaan Richard tadi, nah nanti di dalam tulisan Richard Baxter, Francis Schaeffer itu sebenarnya itu dikemukakan. Jadi apa hal yang continue? Ya, tadi 3 hal itu, dan di dalam perjanjian baru itu masih dilanjutkan, dan itu berarti juga di zaman gereja hari ini. Nah, kalau itu continue, nah apakah itu sesuatu yang layak untuk terus dipertahankan? Jawabannya iya. Nah, ada godaan sosial, katakanlah posmo atau modernisme, itu menggoda kita untuk enggak lah, itu sudah discontinue lah, itu sudah usang. Penginjilan mengatakan Kristus adalah juru selamat satu-satunya, ya itu semangat zaman kan, itu sudah usang. Atau direndahkan
dilemahkan dengan cara yang lain, bahwa doktrin doktrin dosa itu sebenarnya tidak seradikal itu, tidak semengerikan itu. Doktrin itu, keberdosaan itu masalah moral. Maka kemudian perlu diselesaikan sesuatu yang moral juga. Jadi Kristus yang tersalib itu bisa jadi adalah cerita usang. Maksudnya itu cerita usang lah pada zaman itu diperlukan, iya. Tetapi sekarang itu nggak diperlukan. Ya. Nah, di tengah-tengah situasi yang sekarang, begini, kita bisa menjadi sangat konservatif pokoknya. Jadi apa-apa kita sudah mulai tolak. Pokoknya tidak dengan posmo, tidak dengan modernisme. Itu semangat yang konservatif. Nah, dia punya kekuatan, maksudnya boleh nggak seperti itu? Boleh. Tetapi kita juga nggak bisa menolak adanya zaman modern dan posmo. Nah, yang kita lakukan adalah sebenarnya di satu sisi teman-teman perlu membangun fondasi yang kuat, pemahaman Alkitab yang baik, kemudian keyakinan pada salib Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Ini perlu dipegang dengan teguh sambil terus berdialog. Kalau kita percaya bahwa kebenaran itu adalah kebenaran Allah, dan kebenaran Allah itu bisa ada di mana saja. Oke, itu. Tapi kan semua kebenaran Tuhan. Nah, gini, apakah ada sesuatu yang bernilai dari zaman modernisme, dari zaman posmo, yang memperkaya semangat Injili? Nah, kita perlu berdialog. Jangan apa-apa bangun. Jadi yang membuat kekristenan Injili susah berkembang karena apa-apa sudah bangun tembok. Pokoknya enggak. Kita udah bangun tembok tinggi. Nah, akhirnya kita nggak bisa mengkontekstualisasi, nggak bisa ini. Nanti di dalam semangat Lausan ya, ada budaya loh, oke, ada budaya. Maka bagaimana kita menempatkan Kristus di dalam budaya sampai pada akhirnya mempengaruhi budaya itu. Nah, itu perjuangan, itu semangat orang Injili, bukan semangat yang sudah takut duluan. Aduh, ini ada posmo nih, orang nggak percaya lagi kebenaran yang universal, orang nggak percaya lagi bahwa Kristus satu-satunya juru selamat. Nah, kita sudah mulai, udahlah, kita sibuk di dalam apa tempurung kita aja. Kenapa? Karena kita takut. Tapi kalau kita yakini bahwa Alkitab itu punya otoritas, finalitas Kristus itu, salib Kristus itu final, lalu yang ketiga, Roh Kudus itu akan menuntun kita, sebenarnya kita nggak perlu takut untuk berdialog. Jadi, apakah posmo dan modernisme itu menghantam Injili? Ya. Tapi apakah kemudian Injili itu hancur? Tidak. Dan kekristenan Injili harusnya terus maju karena keyakinan tadi. Dan itu bukan keyakinan buta. Nah, kita mesti bersedia berdialog. Jadi teman-teman PMK sebenarnya nggak perlu takut dengan opini-opini tertentu. Tapi ya di sisi lain teman-teman mesti kuat, mesti terus belajar. Ya, Yosua itu ketakutan sekali sepeninggal Musa. Siapa yang akan memimpin bangsa Israel? Nah, itu kan di tulisan Francis Schaeffer kan, gitu, di dalam Perjanjian Lama. Tetapi ada bala tentara yang gini, menyeberangi sungai Yordan, menghadapi Amalek, lalu kemudian menyeberangi sungai Yordan, memimpin bangsa yang begitu besar. Ada tantangan di kiri kanan, bangsa Amalek, lalu nanti sungai Yordan, penduduk Kanaan, nggak kunjung selesai. Dalam Perjanjian Baru juga ada. Tetapi apa yang tetap di sana adalah penyertaan sang kuasa, lalu penyertaan sang supranatural itu, pemimpin yang supranatural itu, ya penolong itu tetap ada. Nah, itu keyakinan kita.
Oke. Oke, Bang. Penjelasannya agak belibet ya, tapi pada intinya aku ketika membaca ini aku melihat, iya ya, kami tuh nggak boleh merasa minder. Kalau kadang-kadang ya, kalau ikuti diskusi, misalnya diskusi-diskusi teologis. Nah, kemarin saya baru dengar misalnya Mesias di dalam pandangan filsafat Derrida. Misalnya, kita akan dijungkir balikkan. Hah? Gitu. Ya, dia katakan rahasia akan menjadi rahasia kalau tidak dikasih tahu. Tapi kalau sudah dikasih tahu itu bukan rahasia lagi. Janji kalau sudah dikasih tahu, dia kata begitu kan, di dalam perjanjian lama kan Mesias yang akan datang kan sesuatu yang akan datang. Ya kalau sudah dikasih tahu, ya sebenarnya nggak pernah rahasia lagi. Dan itu bukan gift lagi. Gift itu dia katakan ya, gift itu di dalam etimologinya akan membuat orang lain itu berutang. Ya, utang bagi orang lain. Ya, itu istilah-istilah yang dipakai. Padahal kalau kita goyah, kita akan diombang-ambingkan, duh, ngapain sih kita bicara tentang Mesias, bicara tentang Kristus kepada orang lain. Kalau toh ide zamannya sudah seperti ini. Tetapi kemudian keyakinan Injil menolong kita, enggak, ya Kristus itu udah final. Itu bukan ngototisme ya, tetapi keyakinan iman kita oleh pernyataan Roh Kudus, ya Kristus itu satu-satunya juru selamat dan dia Mesias yang dijanjikan. Ya, aku mesti mampu berdialog dengan filsafat Derrida kah, dengan filsafat apa saja, atau filsafat Nietzsche yang mengatakan Tuhan itu sudah mati. Bagaimana semangat Injili menghadapi doktrin yang demikian, bahwa God is dead. Maka sekarang kita yang menjadi superhuman. Itu kan kata Nietzsche kan, Tuhan itu sudah mati. Maka ya kita harus tampil sebagai manusia super untuk bisa saling menolong satu sama lain. Nah, apakah itu kemudian melemahkan kita? Tidak, justru makin membuat kita tekun belajar, makin membuat kita bersandar penuh pada penyertaan Roh. Oke, itu sudah jam 9.15. Kita lanjut bisa ya, nanti kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau muncul dari... Di sini ada 2 pertanyaan yang muncul lagi, Bang. Oke, silakan. Baik, akan saya bacakan. Kenapa pengajaran-pengajaran palsu masih ada di zaman sekarang ini ya, Bang? Oke, akan terus ada. Katakanlah bicara soal modernisme, postmodernisme, pengagungan rasionalitas manusia, ya lalu kemudian pengeksklusivitasan, ya jadi tadinya gini, di dalam apa yang kita pelajari selama ini kan kebenaran itu objektif, ya Allah itu kita bisa sistematiskan A, B, C, D. Ya, itu warisan yang diberikan kepada kita. Maka dalam semangat modernisme itu kemudian mulai ditolak. Enggak, bukan itu. Ya, manusia mulai berpikir ya dengan rasionalitasnya dan akan mengembangkan banyak gini. Apa yang kita lakukan terhadap Alkitab adalah pendekatan. Maka pendekatan itu dilakukan oleh manusia yang berpikir. Nah, cara manusia berpikir ini kan akan membuat pendekatan terhadap Alkitab yang beragam. Akan menimbulkan banyak sekali keberagaman kebenaran. Ya, jadi ajaran-ajaran yang menyimpang, kita katakan menyimpang dari semangat Injili itu akan selalu ada sepanjang zaman. Belum lagi semangat postmodernisme, yaitu katakanlah ya terhadap gereja saja, terhadap Alkitab saja akan selalu ada. Karena yang kita lakukan itu cuma mendekati Alkitab. Oke, belum lagi yang dari luar kekristenan, semangat dunia ini. Jadi itu sesuatu yang mustahil untuk dihindari. Maka apa yang dilakukan oleh gerakan Injili adalah ya membangun
hal-hal yang esensi untuk dipegang bersama. Maka di luar yang esensi itu, Trinitarian itu, konsep 3 hal esensi dalam gerakan, di luar hal itu kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang bertentangan. Gitu. Ya nggak bisa dipungkiri, itu akan selalu ada sih. Ya juga karena ya iblis masih, kalau kita bicara soal pemikiran si penyesat, ya si penyesat itu masih terus bekerja meskipun dia tidak lagi sekuat dulu, tetapi dia masih seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau di 2 Petrus suaranya itu masih kedengaran. Oke. Baik Bang, mungkin Satu untuk lagi? sementara ini dicukupkan dulu pertanyaannya. Kami persilakan untuk lanjut ke bagian selanjutnya Bang. Oke, selanjutnya 3 faktor yang tidak pernah berubah. Ini tulisan dari Francis Schaeffer. Jadi sederhananya dia di dalam tulisan ini melihat hal-hal yang kontinu. Jadi hal-hal yang terus berlanjut di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru berarti juga di zaman kita. Nah, gunanya apa? Nah, dia mau mengajak pembacanya, mengajak gerakan yang injili untuk berpegang pada 3 hal yang prinsip itu. Pertama adalah firman Allah yang tertulis. Ya, kalau kita baca di dalam bagian-bagian awal penjelasannya tentang Yosua, halaman 55, ketika umat Israel sedang bersiap memasuki tanah perjanjian, Allah memberi penekanan utama pada kitab Taurat. Yosua memiliki pewahyuan khusus dari Allah melalui imam. Ia harus berdiri depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Kita tidak yakin apa yang dimaksud dengan Urim, bagaimana cara berfungsinya, atau bagaimana Allah menggunakan itu untuk menyatakan dirinya. Tetapi kita mengetahui bahwa ini adalah salah satu cara menuntun umat. Tapi pewahyuan khusus untuk Yosua ini tidak dimaksudkan untuk menyimpangkan dirinya dari alat tolok ukur dan kontrol utama. Itu kitab yang tertulis itu. Jadi pada zaman itu ada Urim Tumim yang kayak pengambil menolong kita menolong bangsa Israel dalam hal itu Yosua untuk mengambil keputusan. Ya, tetapi itu pusatnya bukan itu, bukan pertimbangan-pertimbangan itu, bukan imam juga, tetapi Alkitab, tapi Taurat. Nah, itu yang dikatakan kadang Allah memimpin kita melalui cara lain, tapi pimpinan tersebut haruslah tetap ada dalam cakupan perintahnya yang nyata dan jelas dalam kitab suci. Lompat ke zaman sekarang. Tuhan menolong kita nggak melalui hikmat, sharing orang, tuntunan orang, atau teknologi, atau bacaan kita, iya. Tapi kemudian itu semuanya harus ada di bawah terang Alkitab. Sederhananya begitu. Tuntunan utama semestinya datang dari pewahyuan Allah yang tertulis dan jelas dari Alkitab. Ya. Saat Yosua berhadapan dengan tugasnya, ia memiliki faktor penting yang pertama yang tidak berubah. Kitab, firman Allah yang tertulis. Ya, jadi itu yang diberikan kepada kita di dalam tulisan Francis Schaeffer. Sepanjang hidupnya, Yosua sungguh taat. Dari semua faktor yang memberikannya keberhasilan, yang terpenting adalah ketaatannya pada perintah Allah dalam kitabnya. Ya, sebagai contoh, di Gunung Ebal dan Gerizim, Yosua menjalankan perintah Musa dengan baik untuk membacakan hukum Taurat di hadapan seluruh umat. Ada di Yosua 8, Yosua menjalani hidupnya dengan jalan mempraktekkan firman Tuhan yang tertulis itu. Jadi kalau kita kembali kepada gerakan Injili, sepadan dengan yang dikatakan oleh John Stott, yang pertama itu adalah pewahyuan Allah, maka dalam konteks Francis Schaeffer, dalam perjanjian lama dia melihat bagaimana seorang pemimpin itu taat kepada wahyu Allah, kepada firman Allah, kepada Taurat. Ya. Lalu yang kedua, yang tidak berubah adalah kuasa Allah. Yosua menyaksikan bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan di dalam perjalanan Israel melewati padang gurun, contohnya ketika melawan bangsa Amalek, dan kini ketika memasuki tanah perjanjian. Yosua 3 ayat 7 sampai 17, 4 sampai 18. Allah dengan jelas mengajarkan Yosua sesuatu untuk diingat seumur hidupnya. Kuasa itu ada di tanganku.
kuasa itu adalah milikku. Kuasa yang memimpin perjalanan Israel di padang gurun adalah kuasa yang sama menolong mereka menyeberangi sungai Yordan. Kuasa yang sama dahulu, kini, dan di masa yang akan datang. Ini faktor yang tidak berubah di dalam perjalanan umat Israel. Jadi coba dibandingkan antara Musa dan Yosua. Yang memimpin Musa, kuasa yang memampukan Yosua dan kawan-kawan mampu melawan bangsa Amalek adalah kuasa Tuhan. Itu juga kuasa yang akan menolong mereka ketika menyeberangi sungai Yordan. Jadi itu yang dilihat oleh Francis Schaeffer. Dan inilah yang fondasional, yang prinsip di dalam gerakan Injil. Ya, percaya akan kuasa Allah. Jadi alih-alih kita datang dengan semangat rasionalitas kita, lalu kemudian kekuatan kita, hikmat kita, ya orang percaya dipanggil untuk meyakini akan kuasa Allah di dalam perjalanan kepemimpinannya, atau perjalanan gereja. Slide berikutnya, yang ketiga adalah pimpinan supranatural. Kuasa yang berlanjut pada masa Yosua bukanlah kuasa yang berpribadi atau magis. Kuasa itu berkaitan dengan pribadi seorang pribadi yang memiliki kesinambungan dalam sejarah. Ya, kesinambungan dari pimpinan supranatural ini dinyatakan dengan jelas pada peristiwa dekat Yeriko ketika bala tentara Tuhan, panglima bala tentara Tuhan itu menemui Yosua. Ya, jadi ini yang ketiga, pimpinan supranatural itu ketika memimpin Musa, ya, Allah itu berbicara kepada Musa, lalu ketika Yosua yang akan memimpin perjalanan, sang panglima bala tentara itu pun menemui Yosua. Jadi itu tiga hal yang tidak berubah. Lanjut. Nah, ini aku langsung rangkum. Kalau gitu masa kini. Ya, masa kini dilanjut oleh Francis Schaeffer. Yang pertama tadi adalah soal firman Allah, ada di 1 Korintus 14 ayat 37, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kalau teman-teman baca, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang dikatakan padamu adalah perintah Tuhan. Itu 1 Korintus 14 ayat 37. Jadi kalau ada nabi, kalau ada mendapat karunia rohani, ya apa yang dibacakan adalah perintah Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi bicara tentang firman Tuhan. Ya, pesan Tuhan yang secara lisan dan tertulis. Bisa jadi surat-surat, bisa jadi juga Taurat yang mereka baca. Ya. 2 Petrus 1 ayat 19. Ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 3 ayat 2. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ya, jadi baik di PL maupun di PB, faktor pertama yang tidak berubah adalah firman Allah, yang suatu otoritas yang tertulis, objektif, dan jelas. Jadi dalam gerakan mahasiswa yang injili, teman-teman sekalian di kampus, nanti kalau bicara soal keunikan pelayanan mahasiswa di pertemuan yang berikutnya adalah kita adalah gerakan yang tunduk di bawah otoritas Alkitab. Jadi apa yang kita kerjakan di kampus tuh pertama-tama adalah soal belajar untuk tunduk di bawah otoritas Alkitab. Itu juga berarti belajar Alkitab. Kita mesti pahami semangat itu, belajar Alkitab. Lalu yang kedua adalah soal kuasa. Ya, dalam perjanjian lama, bagaimana Tuhan menuntun Musa, menuntun Yosua, dan dalam perjanjian baru, Matius 28:18. Ya, bahwa kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Itu di Matius 28 ayat 18. Dan kamu akan menjadi saksiku kalau kuasa turun atas kamu. Ya, kuasa yang membelah laut Teberau dan sungai Yordan masih terus mengalir hingga kini. Saat menghadapi dunia yang hilang, Yerusalem, Samaria, ujung bumi, hingga Yesus datang kembali. Gereja Tuhan memiliki kuasa itu.
Jadi di tengah-tengah banyaknya paham hari ini, sebagaimana tantangan umat PL, gereja mula-mula, gereja di masa-masa reformasi, ya, kuasa yang sama itu ada. Dan kepadanya lah, maksudnya dan oleh karenanya lah, kita terus bergerak hari ini. Jadi tidak ada teman-teman, baik saya maupun teman-teman yang terus mengerjakan pelayanan itu karena, aduh aku pingin deh, di masaku ini aku melakukan sesuatu. Tidak, tapi karena kuasa Tuhan. Ya, kalau kita bertanding antara kuasa zaman ini, semangat zaman ini dengan semangat kita akan kalah. Ya. Terus yang ketiga, soal tuntunan supranatural. Ya, 1 Korintus 10 ayat 14. Ya. Paulus membicarakan suatu peristiwa di mana Musa memukul batu karang dan mereka, para nenek moyang kita semua meminum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Pribadi yang ada dari padang gurun dan pribadi yang berdiri di hadapan Yosua berkata, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang adalah pribadi yang sama yang kita kenal melalui inkarnasinya, Yesus Kristus. Ya. Jadi pribadi ini berbicara mengenai kesinambungan kepemimpinannya ketika ia mengatakan kepada pengikutnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi pribadi yang memimpin Musa, yang memimpin Yosua, yang memimpin para rasul, juga adalah pribadi yang memimpin kita hingga generasi mendatang. Maka Francis Schaeffer menutup, haruskah kita bergumul pada masa kini menggunakan hikmat kita sendiri dan kekuatan yang lemah? Tidak. Sebab kuasanya tersedia, pemimpin yang sama yang telah hadir, dan pemimpin yang sama itu akan memimpin kita. Jadi ini semacam peneguhan buat saya dan teman-teman di dalam semangat kita mengerjakan pelayanan. Lihatlah 3 hal ini yang tidak pernah ubah. Apa yang kita perlu pelajari di dalam kampus adalah ketundukan pada otoritas Alkitab, keyakinan akan kuasa Tuhan, dan ya keyakinan akan pimpinan Roh Kudus. Melawan apa? Ya melawan semangat zaman ini. Oke, ada pertanyaan? Pusing? Teman-teman, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Persilahkan. Ada sesuatu yang baru yang ingin kalian tahu atau ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bang. Oke. Jadi Francis Schaeffer memberikan kepada kita satu perspektif, ya bicara tentang lihat hal-hal yang esensi, ya John Stott melihat hal-hal yang esensi dalam gerakan, lalu Francis Schaeffer di dalam dengan pendekatan Alkitab dia mengatakan apa yang terus ada di dalam kepemimpinan Tuhan, ya bicara soal gerakan bangsa Israel menuju Kanaan, gereja, ya Kanaan itu kan simbol dari tanah perjanjian, simbol dari pemerintahan Allah di sana. Ya, bangsa Israel dari kegelapan Mesir menuju terang, itu Kanaan. Gereja dari perbudakan dosa kepada kepemimpinan Allah. Nah, di dalam 2 cerita ini, 2 narasi ini yang berkesinambungan ini, ada hal-hal yang esensi yang tetap ada. Itu otoritas Allah, kuasa Allah, ya otoritas Alkitab, firman Tuhan, kuasa Allah, dan pimpinan Roh Kudus, pimpinan supranatural. Nah, ini yang mesti kita pegang di dalam semangat kita mengerjakan pelayanan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Lawson Covenant ini sesuatu yang panjang sekali, tapi aku coba kasih warna yang
yang perlu kita perhatikan, atau bukan kita perhatikan, yang aku pikir menarik untuk teman-teman simak. Jadi semangat Injili bukanlah semangat yang apa ya, semangat yang seperti sebuah gerakan yang ada dalam tempurung, sebuah gerakan kuno, sebuah gerakan yang nggak kontekstual, bukan. Ya, Lausan Covenant menunjukkan kepada kita bahwa gereja Injili itu punya semangat yang berusaha masuk ke dalam zamannya, ya, dimanapun gereja itu berada. Kami sangat tergugah dengan apa yang Tuhan lakukan di zaman kami. Tergerak menuju penyesalan oleh kegagalan kami, dan tertantang oleh tugas penginjilan yang belum selesai. Lihat bahwa gereja Injil itu mengalami penyesalan. Penyesalan tentang apa? Tentang diamnya gereja terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka. Dan ini membuat saya dan teman-teman perlu terus berefleksi, reflektif, menjadi PMK yang reflektif, PMK yang mencoba terus melihat keberadaan dirinya di tengah-tengah komunitas. Kita harus menjadi PMK yang begitu. Ya, gereja termasuk gereja Injil ini melihat kita harus menjadi gereja yang mesti menyesali akan tindakan kita sebelumnya yang abai, tapi juga tertantang untuk tugas penginjilan yang belum selesai, pekerjaan kita belum selesai. Kami percaya Injil adalah kabar baik Allah bagi seluruh dunia. Nah, itu jadi unik. Lausan Covenant ada fondasi teologisnya, lalu ada konteks sosialnya, konteks dunia di mana mereka berada, lalu ada pernyataan apa yang harus dilakukan. Ya, jadi selalu didasari sama fondasi yang teologis. Nah, ini berkaitan dengan konsistensi Injili. Jadi kita bukan orang yang terombang-ambing ketika pada masa tertentu kita cenderung gerakannya ke kiri, pada saat tertentu cenderung gerakannya ke kanan, gitu. Tergantung siapa yang mimpin. Nah, orang-orang Injili harus dibangun di atas satu fondasi yang teguh, ya. Bahwa Injil adalah kabar baik Allah bagi seluruh dunia, bukan cuma buat orang Kristen, tapi bagi seluruh dunia. Dan kami ditentukan oleh anugerahnya untuk mematuhi amanat Kristus dan untuk mewartakan kepada seluruh dunia manusia, seluruh umat manusia, dan untuk memuridkan semua bangsa. Jadi panggilannya itu pemuridan bagi semua bangsa. Ya, visi kekalnya itu adalah pemuridan seluruh dunia. Kalau bicara tentang visi, ya. Itu pendahuluannya. Lalu, ada pernyataan yang pertama itu berkaitan dengan otoritas dan kuasa Alkitab. Nah, ingat Lausan Covenant ini kayak misalnya ada konsili, tapi ini bukan konsili lagi karena nggak semua gereja, tapi covenant dari gereja-gereja Injili, ketetapan dari gereja-gereja Injili di kota Lausan, Filipina, maka disebut Lausan Covenant. Ya, kami menegaskan inspirasi ilahi. Nah, kita mesti belajar ada konteksnya. Ketika Alkitab tidak lagi dipercayai sebagai inspirasi dari Allah. Ya, kami menegaskan inspirasi ilahi, kebenaran, dan otoritas dari kitab suci Perjanjian Lama dan Baru secara keseluruhan sebagai satu-satunya firman Allah yang tertulis tanpa kesalahan. Ini berarti soal ineransi dalam semua yang ditegaskan dan satu-satunya aturan iman dan praktek yang sempurna. Alkitab itu sudah final. Ya. Itu imannya Injil. Jadi kalau kita pegang Alkitab kita hari ini, kita mau menegaskan Alkitab ini firman Allah, ineran dan infallible, ya, tidak bersalah dan kemudian tidak ada kesalahan pengajaran di dalamnya. Nah itu, jadi kalau ada mengatakan ada kebenaran, maksudnya ada bagian dari teks ini kemudian yang diragukan kebenarannya, seperti halnya Jesus Seminar, ya, yang cuma menggaris merahi mana yang pernyataan Yesus, mana yang bukan, mana yang mungkin ditulis oleh Yesus, mana yang bukan ditulis Yesus, yang mana dituliskan murid-muridnya, mana yang mungkin ditiru oleh murid-muridnya.
kemudian dikasih warna begitu, maka orang-orang Injilnya enggak, kami percaya Alkitab itu inspirasi Allah. Ya, ketika ada teolog yang mengatakan bahwa kitab Ayub misalnya, Ayub itu mitos. Tokohnya sebenarnya nggak ada. Jadi Ayub itu bukan tokoh nyata. Itu tokoh karangan. Karangan untuk apa? Untuk pengajaran gereja. Nah, Injilnya mengatakan enggak, firman itu bukan karya, tapi inspirasi Allah. Dan itu jadi kalau bicara Ayub, ya mereka mengatakan tokoh historis. Ya, itu ya. Dia menerangi pikiran umat Allah dalam setiap kebudayaan untuk memahami kebenaran yang baru melalui mata mereka sendiri. Jadi menerangi pikiran umat Allah dalam setiap kebudayaan. Jadi tidak cuma konteks dunia Alkitab, tapi sepanjang zaman melalui mata mereka sendiri. Dengan demikian mengungkapkan seluruh gereja semakin banyak lagi warna-warni hikmat Allah, tapi tidak melupakan kontekstualisasinya. Bagaimana firman Allah yang kekal itu dikontekskan. Jadi bicara menggunakan kacamata Allah untuk melihat dunia ini. Bukan menggunakan kacamata kita melihat Allah. Kita melihat Alkitab, tapi menggunakan kacamata Alkitab untuk melihat dunia ini, di dalam dunia kita hari ini. Jadi, Alkitab apakah relevan di abad 21 di masa pandemi? Tetap relevan. Nah, itu Lawson Covenant. Lalu yang ketiga, keunikan dan universalitas Kristus. Keunikan dan universalitas. Ya. Jadi ini berarti bicara soal bahwa Kristus itu satu-satunya juru selamat, nggak ada yang lain. Oke. Berarti dengan tegas mengatakan Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Dan yang kedua adalah universalitas, bahwa Kristus tidak hanya untuk kelompok tertentu, tapi dia bagi dunia ini, umat sepanjang zaman. Kami menegaskan bahwa hanya ada satu juru selamat dan hanya satu Injil, meskipun ada pendekatan penginjilan yang beraneka ragam. Ya, kami menyadari bahwa setiap orang memiliki beberapa pengetahuan tentang Allah melalui umumnya di alam, tapi kami mengingkari bahwa ini dapat menyelamatkan. Ya, agama-agama wahyu ada, ya maksudnya ada agama wahyu, lalu kemudian yang datangnya dari atas, lalu ada agama-agama yang kemudian oleh karena pergumulan pemimpinnya maka muncul agama. Ya. Kami mengingkari dapat menyelamatkan maksudnya yang lain itu karena manusia menindas kebenaran dengan kelaliman mereka. Kami juga menolaknya menghina Kristen Injil dengan segala jenis sinkretisme dan dialog yang menyiratkan bahwa Kristus berbicara sama melalui semua agama dan ideologi. Jadi ada kecenderungan sinkretisme, pluralisme, kami menentang itu. Oke, itu yang ketiga tentang keunikan dan universalitas Kristus. Nah, kadang kita seperti melemahkan suara ini. Karena apa? Karena ada tuntutan-tuntutan untuk menyenangkan orang di dalam pelayanan. Maka kita volume tentang keunikan dan universalitas Kristus itu kita kecilkan volumenya. Nah, suara yang lain yang kita kencangkan. Lawson Covenant di tengah-tengah situasi yang begitu juga, ya modernisme barat, ya postmodernisme barat, ya mestinya gereja Injili, gerakan Injili mesti menyuarakan ini. Kalau enggak, ya kita kehilangan jiwa dari pelayanan kita. Kemudian sifat penginjilan, untuk menginjil adalah untuk menyebarkan kabar baik bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita dan dibangkitkan dari orang mati sesuai dengan kitab suci, dan bahwa sebagai Tuhan yang merintah, Ia sekarang menawarkan pengampunan dosa dan karunia Roh yang membebaskan untuk semua orang yang bertobat dan percaya. Kehadiran Kristen kami di dunia sangat diperlukan untuk penginjilan. Dan dengan demikian juga dialog semacam itu yang tujuannya adalah untuk mendengarkan dengan peka supaya memahami. Ingat, dialog itu bukan komparatif. Jadi sekarang kan ada yang berkembang dengan teologi komparatif. Ya, kita mengkomparasikan antara keselamatan di dalam perspektif kita, di dalam perspektif agama lain, lalu kemudian didialogkan.
bukan itu. Tapi dialog perlu nggak? Perlu. Supaya apa? Supaya peka. Tetapi di dalam mindset kita, ya keunikan Kristus itu nggak bisa ditawar. Kami nggak menentang dialog, tapi tidak menawar soal keunikan Kristus. Hasil dari penginjilan meliputi ketaatan kepada Kristus, bergabung dalam gerejanya, dan pelayanan yang bertanggung jawab di dunia. Nah, ini semangatnya. Jadi penginjilan nggak serta-merta membuat orang semata-mata jadi percaya Kristus selesai. Tidak. Tapi bergabung dalam gereja, mengikuti tritugas panggilan gereja, ya, koinonia, diakonia, dan marturia. Dan pelayanan bertanggung jawab di dunia. Nah, kalau kembali kepada semangatnya Isabelo Magalet, ya mimpinya Isabelo itu mesti terwujud dari orang-orang yang sudah menikmati Injil. Jadi nggak berhenti pada diri mereka sendiri. Kalau tadi di dalam kebenaran Injil yang dikemukakan oleh John Stott. Lalu kemudian kelima, tanggung jawab sosial Kristen. Jadi kadangkala cemoohan kepada gerakan Injil adalah gerakan Injil itu cukup sibuk dengan dirinya sendiri atau cukup sibuk dengan roh sehingga lupa dengan tubuh. Ya, John Stott menegaskan bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu membutuhkan roti. Ya, jiwa itu membutuhkan pendampingan. Lalu roh itu membutuhkan firman. Maka ketiganya mesti diselesaikan, dilayani dengan baik. Kami menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan hakim atas semua orang. Ini dasar teologisnya. Oleh karena itu, kami harus menyampaikan kepeduliannya terhadap keadilan dan pendamaian seluruh masyarakat manusia dan untuk pembebasan laki-laki dan perempuan dari seluruh bentuk penindasan. Lalu masuk kepada teologi gambar dan rupa Allah. Di sini juga kami menyatakan rasa sesal karena kami mengabaikan di sini juga kami menyatakan rasa sesal karena mengabaikan dan kadang-kadang menganggap penginjilan dan perhatian sosial tidak ada sangkut pautnya. Ada masanya gerakan Injil itu memisahkan antara mandat Injil dan mandat budaya. Atau mana yang duluan? Namun kami menegaskan bahwa penginjilan dan sosial politik keterlibatan keduanya adalah bagian dari kewajiban Kristen. Gak boleh memilih salah satu. Mandat Injil itu jelas, mandat sosial itu pun harus menyatu dengan gerakan Injil. Jadi kalau kita bicara tentang PMK, PMK itu semangatnya Injil, bahwa fondasi yang kokoh itu mesti dibangun. Tetapi di dalam kegiatannya tidak melupakan tanggung jawab sosial. Ya, maka PMK harusnya menjadi laboratorium bagaimana kesaksian Injil itu dinyatakan juga. Ya, ada pemberitaan Injil dan ada kesaksian dari hidup yang dikuasai oleh Injil. Gitu. Dan pada akhirnya nanti ketika lepas dari mahasiswa, ya alumni itu menjadi alumni yang setia ada dalam gereja, tapi juga aktif dalam kehidupan pembaruan sosial. Ya, Poiters nulis buku redeeming science. Dia banyak mengatakan dia menebus ilmu pengetahuan, menebus sosial, menebus apa saja. Jadi ada banyak, kita harus menebus itu semuanya. Ya. Keselamatan yang kami nyatakan akan mengubah dunia, mengubah kami dan dalam totalitas tanggung jawab pribadi dan sosial. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yaitu yang kelima. Yang keenam, kami menegaskan bahwa Kristus mengutus umat penutusannya ke dalam dunia sebagaimana Bapa mengutusnya. Nah, ini dasar teologisnya, dan bahwa panggilan ini untuk penetrasi dunia yang sama, mendalam dan mahalnya. Adalah menjadi batu sandungan bagi penginjilan ketika gereja mengkhianati Injil atau tidak memiliki iman yang hidup dalam Tuhan, kasih yang tulus untuk orang-orang atau kejujuran dalam segala hal, termasuk promosi dan keuangan. Ya. Jadi tapi gereja yang mengkorbankan salib, dirinya sendiri harus ditandai dengan salib. Jadi integritas gereja dalam penginjilan itu mesti nyata. Ketujuh,
Penginjilan juga memanggil kami untuk persatuan, karena kesatuan karena memperkuat kesaksian kami, seperti perpecahan kami merusak Injil. Kami menyadari bagaimanapun bahwa persatuan organisasi dapat mengambil banyak bentuk dan tidak selalu memajukan penginjilan. Jadi ini soal kerjasama dalam penginjilan. Ya, kecenderungan gereja Injil itu apa ya, eksklusif. Ya, kadangkala karena diwarnai rasa superioritas. Doktrinku yang paling kuat, sehingga nggak mau bekerja sama dengan yang lain. Ya. Kami mendesak pengembangan kerjasama regional dan fungsional untuk kelanjutan misi gereja, untuk perencanaan strategis, untuk saling mendukung, dan untuk berbagi sumber daya dan pengalaman. Ya. Itu soal kerjasama dalam penginjilan. Lalu ini soal sebuah evaluasi ulang tanggung jawab dan peran misi kami harus dilanjutkan. Dengan demikian pertumbuhan kemitraan gereja akan berkembang dan karakter universitas gereja Kristus akan lebih jelas ditunjukkan. Kami juga bersyukur kepada Allah untuk lembaga-lembaga yang bekerja dalam pendidikan Alkitab, pendidikan teologi, media massa, literatur Kristen, penginjilan, misi, kemudian gereja dan bidang spesialis yang lainnya. Dengan kata lain, gereja-gereja Injili mesti melihat yang lain menjadi mitra. Ya, kita para church sebenarnya mitra dari gereja. Para church mesti bermitra dengan yang lain. Kita nggak pernah bisa hidup sendiri. Bersama dalam penginjilan. Ya. Ya, mesti ada upaya baru di dalam penginjilan. Bagi kami yang hidup dalam keadaan makmur, menerima tugas kami untuk mengembangkan gaya hidup sederhana, untuk berkontribusi lebih murah hati, baik untuk bantuan maupun penginjilan. Ini soal kehidupan sederhana dari gerakan Injili, karena seringkali gereja-gereja Injil adalah kaya sekali, tapi kemudian ya ini menjadi batu sandungan ketika mengerjakan penginjilan. Ya. Pengembangan strategi untuk penginjilan dunia membutuhkan metode-metode perintis imajinatif, jadi tidak lagi membawa budaya barat atau teologi barat di dalam penginjilan. Maka kemudian muncul teologi Asia, wajah Kristus di Asia. Ya, itu kemudian yang ada dalam penginjilan kontekstual atau misi kontekstual. Ya, seringkali kita cuma mengimpor atau mengekspor. Sekarang mesti di dalam konteks kota Bogor, konteks Indonesia, konteks Asia, bagaimana Injil itu mesti dijelaskan. Berarti PMK juga begitu, kita tidak cuma bicara soal ini loh doktrinnya, ya ini loh, ya kita mesti melihat konteksnya. Oke, kami juga akan berdiri melawan ketidakadilan dan tetap setia pada Injil, apapun risikonya kami tidak melupakan peringatan Yesus bahwa penganiayaan pasti terjadi. 4 kuasa Roh Kudus, ini mirip. Penginjilan di seluruh dunia akan menjadi sebuah kemungkinan yang realistis hanya ketika Roh memperbaharui gereja dalam kebenaran kebijaksanaan, iman, kesucian, kasih, dan kekuasaan. Ya. Jadi ketundukan kepada pekerjaan Roh, dan yang terakhir soal pengharapan kembalinya Kristus akhir zaman. Oke, itu sekilas tentang Lausanne Covenant. Ada pertanyaan? Semakin pusing kalian? Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Atau kasih waktu 2 Mungkin menit ini lagi ya. Kenapa, Dek? Ada pertanyaan di Slido mungkin, boleh Bang? Satu pertanyaan. Mana pertanyaan di Slido? Izinkan saya membacakannya. Dan mungkin juga ini bakal jadi pertanyaan yang terakhir ya, mengingat waktu yang juga sudah habis. Ya. Bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang yang dalam pikirannya sudah memiliki stigma negatif terhadap kekristenan untuk meluruskan pemahaman tentang Injil? Bagaimana kita bisa? Oke, kita nggak bisa kan di dalam pembahasan tadi, gini, doktrin yang teguh itu mesti dipunyai oleh orang Kristen. Itu semangat Injil kita. Ya,
Tapi kemudian ketika bicara dengan orang lain, kita mesti mampu berdialog. Berdialog itu untuk mendengar, belajar. Jadi berdialog. Seringkali kita itu monolog. Pokoknya ini loh Injil itu, ini loh Kristenan itu. Nah, semangat Injili harusnya juga disertai dengan semangat dialog, itu kepekaan, belajar mendengar orang lain. Apa yang mereka pikirkan tentang Injil, kabar baik, apa mereka pikirkan tentang Kristus, dan apa mereka pikirkan tentang kekristenan. Kita mesti mendengarkan itu. Maka di sana sebenarnya akan banyak tektokan, akan ada banyak percakapan. Nah, kalau kalian pernah baca berjalan bersama, jadi dalam pemuritan, kita perlu berjalan bersama dengan mereka. Di sana ada kerentanan, iya, rentan dalam pengertian kita bisa ragu dengan iman kita, dia kemudian ragu dengan imannya, ya dengan keyakinan atau dengan stereotip dia selama ini. Tetapi berjalan bersama itu penting. Jadi stigma nggak bisa dihapuskan dengan kasih traktat. Ini loh. Tapi stigma bisa diselesaikan dengan cara dialog, dengan percakapan. Saya pikir itu yang kadang-kala kita di dalam gerakan Injil itu cukup lemah. Kita nggak berani berdialog. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya pandangan teman-teman Muslim di kampus itu apa sih pandangan mereka tetap orang-orang Kristen IPB tentang Kristenan, tentang Injil. Apakah semata-mata cuma menolak no Valentine, no Christmas greetings. Tapi kita bahkan nggak tahu di pikiran mereka itu apa. Cuma stigma aja yang ditanamkan oleh pemimpin-pemimpin agamanya. Nah, satu temanku, nanti aku bisa bagikan ke kalian, bikin tulisan, bikin tesis lah, soal berjalan bersama. Jadi komunitas kelompok Muslim dan kelompok Kristen, itu dia bangun komunitas yang berjalan bersama, sampai kepada berdoa bersama. Tapi kita mesti waspada, ini bukan sinkretisme, tapi dalam upaya untuk menjelaskan Kristus kepada mereka. Jadi kita masuk di dalam dialog. Nah, dialog itu kapan dilakukan? Di dalam keseluruhan perjalanan kita bersama-sama dengan dia. Nah, contoh yang lain. Beberapa hari ini aku lihat beberapa klip-klip yang TikTok lah. Saya lupa siapa namanya. Tapi dia mengawali pertemuannya dengan Kristen itu dari lagu-lagu rohani. Yang dia katakan dia klik aja dengar dengan gimana ya, kata dia bilang. Ketika gue dengar lagu itu, masuk di otak gue. Dia katakan begitu, masuk di otakku. Dan akhirnya dia dengar terus-menerus setiap pagi, dia coba ceritakan sama orang tuanya, dan orang tuanya nggak setuju. Dan sekarang dia lagi baca buku. Dia tunjukin 3 buku yang dia beli, dan di dalam itu ada banyak komen, ada banyak percakapan yang terjadi, dan dia mulai melihat, oh ya begitu bacanya ya. Nah itu dialog. Itu aku pikir. Ada lagi? Baik, Bang. Terima kasih. Mungkin mengingat waktu sesi apresiasi kita telah habis, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir yang menutup sesi tanya jawab. Dari Bang Beni, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bang? Atau sudah cukup? Ya, masih ada sebenarnya, tapi ya oke. Teman-teman baca lagi bukunya, ada bagian terakhir juga, mesti kalian baca. Ingat, tulisan ini bukan Alkitab. Ya, jadi doktrin yang absolut yang teman-teman taati, tetapi tulisan ini menuntun teman-teman melihat semangat yang kalian punya di dalam mengerjakan pelayanan. Ya, pakai waktu untuk kemudian mengevaluasi diri dan kemudian membangkitkan lagi semangat itu di dalam mengerjakan pelayanan itu, otoritas Alkitab, ketaatan pada Alkitab, lalu kemudian
finalitas Kristus lalu tuntunan Roh Kudus. Kalau versinya Francis Schaeffer, yang continue itu adalah otoritas Alkitab, firman Tuhan, lalu kemudian kuasa Tuhan, dan kemudian tuntunan Roh. Itu kekal adanya. Terima kasih.